Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dikaruniai sehat dan panjang umur sehingga bisa terus mengambil hikmah dan nasihat untuk bekal di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Madinah, mari kita mengaji dan mengambil barokah dari syair karya guru mulia kita, Ki Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Syamsul Arifin berikut ini. Bulan Ramadan, mungkin bulan Ramadan, mungkin bulan Al-Quran, mungkin bulan Al-Quran. Sahabat Madinah, media hikmah dan nasihat ini bukanlah menafsiri atau mensyarahi syair tersebut, karena pasti dalam syair ini terdapat rahasia yang tidak mungkin media ini bisa jelaskan, khawatir keliru atau luput. Jadi media ini hanya ingin mengaji dan mengambil berkah melalui untaian kalimat per kalimat dalam syair dimaksud untuk menambah cakrawala keilmuan di bulan Ramadan yang penuh dengan aliran rahmat yang tak akan kunjung surut. Semoga puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Zat Al-Ghafurul Wadud. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kata Ramadan dan puasa. Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam hasyiahnya menjelaskan, Ramadan berasal dari kata ar-ramadu war-ramdu, artinya sangat panas. Nama ini diambil orang Arab karena pada saat memilih nama untuk bulan ini, cuaca sedang berada pada puncak panas. Selain itu juga dipahami sebagai makna kiasan atau beban dahaga atau panasnya kerongkongan yang dialami oleh orang-orang yang berpuasa selama Ramadan, serta terbakarnya dosa-dosa orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Selain itu, bulan ini juga disebut bulan Al-Quran, bulan puasa, bulan rahmat, bulan ampunan, bulan sabar, dan juga nama-nama lainnya. Mengapa puasa diletakkan di bulan Ramadan? Jawabannya telah dijawab dalam syair tersebut. Mungkin bulan Al-Quran, mungkin bulan Al-Quran. Ya, karena bulan diturunkannya Al-Quran. Imam Ar-Razi ketika menafsirkan ayat Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, menyebutkan bahwa ayat tersebut adalah sebagai alasan dipilihnya bulan Ramadan sebagai bulan puasa, karena Allah memberikan keistimewaan pada bulan tersebut dengan menurunkan tanda ketuhanan yang paling agung, al-ayatul rububiyah, yakni Al-Quran. Maka manusia sebagai hamba Allah sangat pantas untuk mengabdikan diri dengan mengerjakan ibadah yang menjadi simbol penghambaannya, al-ayatul ubudiyah, yakni berpuasa. Mengapa puasa diletakkan di bulan Hijriyah, yakni Ramadan, bukan pada bulan-bulan Masehi? Letak hikmah pemilihan kalender Qamariyah menurut Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bulan ditakdirkan beredar seperti itu ialah untuk menentukan waktu manusia beribadah, seperti puasa dan haji ke Mekah. Tegasnya perhitungan waktu menurut peredaran bulan dibuat dan dirancang terutama untuk perhitungan waktu beribadah, bukan untuk kegiatan praktis duniawi seperti pertanian. Disinilah memang letak hikmah ilahiyah itu berada. Sebab dengan mengikuti perhitungan bulan, maka ibadah-ibadah seperti puasa dan haji akan beredar ke seluruh musim. Suatu saat jatuh pada musim panas dan di saat yang lain jatuh pada musim dingin secara bergiliran. Ini terkait erat dengan desain Islam sebagai agama seluruh umat Islam dimanapun mereka hidup, apakah di belahan bumi utara atau di belahan bumi selatan. Sebab kalau seandainya ibadah puasa misalnya ditetapkan menurut jadwal kalender matahari, sebutlah umpamanya pada bulan Desember, maka akan terjadi ketidakadilan yang cukup mencolok. Orang-orang muslim di belahan bumi utara akan selalu berpuasa di musim dingin yang sejuk dan pendek, sedangkan orang-orang di belahan bumi selatan akan selalu berpuasa di musim panas yang panjang dan gerah. Tapi dengan menggunakan sistem peredaran bulan sebagai patokan, maka semua orang di semua tempat dalam siklus 30 tahun akan pernah merasakan berpuasa dalam musim yang berbeda. Subhanallah.
Mengapa yang dipilih sebagai simbol penghambaan adalah puasa? Imam Ar-Razi menjelaskan hal ini dengan menggunakan argumentasi sofistik, yakni untuk memutus egoisme manusia. Agar setiap manusia dapat mencapai kesadaran akan eksistensi zat dan mendapatkan pancaran nur dan mukasyafah, maka dibutuhkan ritual yang ampuh dan dapat menyingkap hijab-hijab yang menjadi penghalang. Ritual yang ampuh itu adalah puasa. Puasa adalah sebab yang paling kuat atau akwal asbab untuk menghilangkan egoisme manusia. Ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa orang-orang yang memiliki keistimewaan batin mampu menembus hijab-hijab hanya dengan media puasa. Mengapa puasa tidak pada malam hari? Imam Al-Jurjawi menjawab, amal yang utama dihitung berdasarkan tingkat kesulitannya dalam diri. Dalam hadis disebutkan ibadah paling utama adalah yang paling berat. Maksudnya paling kuat mengandung masyaqqah dan ujiannya. Allah tidak memerintahkan ibadah puasa di malam hari karena malam adalah waktu tenang dan santai di rumah, serta waktu sejuk untuk istirahat untuk melepaskan lelah. Dan tentunya pada malam hari ini tidak ada tingkat kesulitan dan ujian yang dimaksud. Maka dari itu puasa disyariatkan pada siang hari karena pada umumnya manusia menjalankan aktivitas dan banyaknya masyaqqah serta ujian pada waktu itu. Yang tentunya bila tidak didasari iman, maka puasa akan terasa berat. Nah, tingkat masyaqqah, kesulitan atau ujian itulah oleh Allah dijadikan pengantar bagi hamba-hambanya untuk meraih ganjaran yang besar. Bukankah tidak layak disebut dengan ujian berhadiah besar, tapi di dalam ujian tersebut tidak ada sedikit pun kesulitan-kesulitan? Maka bukankah Allah benar-benar logis dalam memberikan ajarannya? Subhanallah. Kedua, Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang menjadi mukjizat bagi beliau, serta membacanya adalah suatu ibadah. Pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran dalam jumlah dan bentuk yang utuh dan komplit diturunkan ke langit dunia. Setelah itu, dari langit dunia, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara bertahap. 3 tahun sebelum menerima wahyu, beliau sering menyendiri di Gua Hira. Di dalam gua tersebut beliau berpuasa, memberi makan orang-orang miskin yang mengunjunginya. Dan di gua itulah beliau menghabiskan waktunya dalam beribadah dan bertafakur. Ketika berumur 40 tahun, tepat bulan Ramadan, saat berada di Gua Hira itulah Nabi Muhammad SAW memperoleh wahyu Al-Quran pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Ki Haji Raden Muhammad Khalil As'ad menjelaskan bahwa sebelum Nabi Muhammad menerima Al-Quran, beliau mempersiapkan diri dengan puasa dan ibadah lainnya. Di lain kesempatan, beliau juga menjelaskan bahwa Al-Quran itu ibarat intan berlian yang indah. Mau dilihat dari atas, bawah, kanan, kiri, dan dari sudut serta sisi manapun, Al-Quran tetap indah dan sempurna. Dari saking sempurnanya, dalam beberapa ayat Allah memberikan tantangan kepada manusia atau lainnya untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, katakanlah, sungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Di antara kesempurnaan mukjizat Al-Quran, 1. Al-Quran adalah kalam abadi dan tidak berubah sedikit pun, bahkan tidak dapat dirubah secuil pun. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Kedua, kalimatnya indah dan sempurna serta penuh keseimbangan. Misalnya keseimbangan jumlah bilangan kata dan antonimnya. Contoh, kalimat Al-Hayah yang berarti hidup dan kalimat al-maut yang berarti mati masing-masing disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 145 kali. Kata an-naf'u, manfaat, dan kata al-madharrah atau mudarat masing-masing disebutkan sebanyak 50 kali. Demikian pula kata al-har yang berarti panas dan kata al-bardu yang berarti dingin masing-masing disebutkan sebanyak 4 kali. Subhanallah, keseimbangan yang luar biasa. Keseimbangan lain juga bisa dilihat antara jumlah kata dengan akibatnya. Semisal kata al-infaq
yang berarti infak dan ar-ridho yang berarti kerelaan masing-masing disebutkan sebanyak 73 kali. Kata al-bukhl atau kekikiran dan al-khosarah berarti penyesalan masing-masing di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 12 kali. Kata al-kafirun, orang-orang kafir, dan kata an-nar atau al-ahraq, neraka atau pembakaran, masing-masing sebanyak 154 kali. Subhanallah, keseimbangan kata dan akibatnya yang luar biasa. Selain itu, juga terdapat keseimbangan khusus. Semisal, kata yaum dalam bentuk tunggal ditemukan sejumlah 360 kali, sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Sedangkan yaum dalam bentuk plural atau ayam, jamak atau dua yauma ini, jumlah keseluruhannya 30, yang sama dengan jumlah hari dalam satu bulan. Demikian pula kata syahr terdapat 12 kali, sesuai dengan jumlah bulan dalam setahun. Demikian pula kata al-barru dengan arti darat disebutkan 12 kali. Sedangkan kata al-bahru baik mufrad, musanna ataupun jamaknya disebut 40 kali. 12 dan 40. Perbandingan tersebut sama dengan perbandingan antara daratan dan lautan di planet bumi ini. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa kami jelaskan saat ini. Subhanallah, keseimbangan khusus di dalam kalimat-kalimat Al-Quran. 3. Al-Quran pasti terbukti memuat fakta ilmiah yang saat ini baru ditemukan. Sampai detik ini Al-Quran terus menjadi perbincangan di kalangan ilmuwan. Selalu ada pengetahuan baru yang dapat diambil darinya. Bahkan beberapa dari mereka sampai memeluk Islam karena takjub dengan mukjizatnya. Seiring perkembangan waktu dan teknologi, kini semakin banyak fakta sains di dalam Al-Quran yang telah terbukti. Hal tersebut menunjukkan Al-Quran bukan karangan manusia, melainkan firman Allah yang kebenarannya tak perlu diragukan lagi. Di antara fakta ilmiah itu, bertemunya dua lautan. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Number 2. Api di dasar laut. Was-saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Number 3. Sungai di dasar laut. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Number 4. Gunung Pelangi. Gunung Pelangi di Cina ini ditemukan secara tidak sengaja oleh warga setempat. Nama Gunung Pelangi baru mulai naik daun pada awal tahun 2000. Number 5. Sidik jari manusia. Setiap manusia, termasuk mereka yang terlahir kembar identik, memiliki pola sidik jari yang berbeda. Dengan kata lain, salah satu tanda pengenal manusia terdapat pada ujung jari mereka. Al-Quran telah menjelaskan tentang kesempurnaan jari manusia ini. Bala qadirin ala an nusawwiya bananah. Number 6. Jasad Fir'aun. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Demikian makna Ramadan
dan keistimewaan serta mukjizat Al-Quran, baik yang berhubungan dengan sains dan fakta yang menjadi kenyataan, pastinya ini adalah sebagian kecil yang dapat kami sampaikan. Dan tentunya masih sangat banyak bukti dari Al-Quran yang tidak bisa kami jelaskan. Semoga media ini menjadi tangga bagi teman-teman untuk mencari literatur lebih luas dan penuh kesempurnaan. Dan mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran, serta semoga kelak kita dikumpulkan dengan sahibul Quran, yakni Rasulullah SAW di surga yang penuh keindahan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.